Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan melanjutkan film The Legend of Mermaid yang kedua. Jadi siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi di ending film pertama, Yanli yang sudah tua melompat ke dalam lautan. Ternyata sebelum kejadian itu, Yanli sempat mencari Si Yin, meski ia telah melihat sendiri Si Yin telah tenggelam setelah memberikan mutiara kepada Yanli agar ia tetap hidup. Namun Yanli masih yakin kalau Si Yin masih hidup. Dia mencari Si Yin ke seluruh lautan timur bersama temannya si Afu. Meski sampai sekarang belum ada hasil, namun Yanli tetap tidak menyerah. Hingga di suatu hari Yanli dan Afu menyelinap ke sebuah kapal tempat orang-orang kaya berpesta. Dan tidak disangka ternyata mereka membawa seekor putri duyung berwarna merah. Hingga membuat mereka semua tak menyangka kalau putri duyung itu benar adanya. Melihat putri duyung yang sangat cantik itu, mereka langsung berkeinginan untuk memilikinya. Putri duyung itu dilepaskan dengan posisi terikat. Tanpa pikir panjang, mereka langsung melompat ke dalam lautan untuk mendapatkan putri duyung yang cantik itu. Lalu tiba-tiba Yanli melompat dan menghajar para lelaki itu. Namun hebatnya, Yanli memiliki kekuatan seperti duyung karena sebelumnya ia mendapatkan mutiara duyung dari Si Yin. Dia bisa bernafas dalam air, bahkan memiliki kecepatan berenang seperti ikan duyung. Setelah menghajar para pria itu, Yanli membawa kembali putri duyung itu ke atas kapal. Ternyata dari tadi, Yanli sudah tahu kalau wanita itu sedang berpura-pura. Dan secara tiba-tiba, Yanli diserang oleh seorang pendekar bertopeng. Ternyata pria itu adalah Canciang, yang rupanya ia berhasil selamat dari serangan naga waktu itu. Kemudian si putri duyung merah itu menyuruh mereka berhenti. Ternyata Canciang itu adalah salah satu anak buah putri duyung merah itu. Putri duyung merah itu adalah selir dari kerajaan yang memimpin pasukan kapal ini. Namanya adalah Shen Mei. Setelah itu Shen Mei mengajak Yanli untuk masuk ke dalam kamarnya dan merayu Yanli. Namun Yanli tidak tergoda sama sekali. Lalu Yanli meminta Shen Mei untuk memberitahu apa tujuannya yang sebenarnya. Shen Mei mengatakan ia tahu di mana Si Yin berada. Kemudian Shen Mei menunjukkan beberapa mayat kepada Yanli. Mereka mati mengganaskan karena organ tubuh di dalamnya hancur semua. Salah satu tahanan yang selamat mengatakan bahwa mereka diserang oleh makhluk yang sangat mengerikan. Mereka menyebutnya hantu air, seperti cacing yang masuk ke dalam mulut dan menghancurkan semua organ dalam tubuh manusia. Namun secara tiba-tiba cacing air keluar dari salah satu mayat itu dan menyerang mereka. Cacing itu masuk ke dalam tubuh tahanan hingga Canciang pun langsung membunuhnya. Lalu Shen Mei menceritakan asal-usul cacing itu. Cacing itu berasal dari akar naga yang menjaga mutiara kuno yang lokasinya ada di Pulau Putri Duyung. Dan jumlah hantu air itu sangat banyak, bahkan sampai ribuan. Dan itu akan membahayakan orang-orang yang tinggal di kawasan Laut Timur. Mereka harus ke sana untuk menidurkan sang naga agar cacing itu tidak keluar lagi. Namun pulau yang mereka ceritakan itu dikelilingi badai petir yang sangat besar. Untuk memasuki pulau itu mereka memerlukan mutiara yang ada di dalam tubuh Yanli. Mereka meminta Yanli untuk membantu mereka agar orang-orang di Lautan Timur selamat dari serangan cacing itu. Shen Mei juga menjelaskan bahwa Si Yin berkemungkinan besar ada di pulau itu. Mendengar itu Yanli sangat senang dan setuju untuk membantu mereka.
Mereka pun langsung pergi ke sana dan benar pulau itu dikelilingi badai petir yang sangat besar. Lalu secara diam-diam, Yanli dan Afu pergi menggunakan kapal yang lebih kecil. Karena Yanli mempunyai mutiara duyung, jadi mereka dengan mudah masuk ke pulau itu. Sesampainya di sana, Yanli dan Afu langsung melihat banyak putri duyung yang sedang mandi-mandi. Ternyata Si Yin juga berada di sana. Namun yang anehnya, Si Yin tidak berwujud putri duyung, melainkan berwujud seperti manusia. Ternyata Si Yin telah kehilangan kekuatan putri duyungnya setelah memberikan mutiaranya kepada Yanli. Melihat Yanli, Si Yin sangat takut, seolah-olah dia baru pertama kali melihat laki-laki. Yanli sangat sedih ketika melihat wanita yang sangat ia cintai tidak mengenalinya lagi. Yanli pun mengatakan bahwa Si Yin telah menyelamatkannya dan memberikannya mutiara duyung. Tapi Si Yin tidak mempercayainya. Tiba-tiba mereka berdua ditangkap oleh para putri duyung. Lalu tidak lama kemudian Shen Mei dan pasukannya datang. Hingga pertarungan pun terjadi. Di situ Afu secara spontan menyelamatkan salah satu putri duyung dan tanpa sengaja ia malah menciumnya. Kemudian Ratu Putri Duyung pun keluar dan menghentikan mereka semua. Tapi dengan kekuatannya, Yanli dengan mudah bisa menangkisnya. Ratu pun menyadari bahwa Yanli mempunyai mutiara duyung. Kemudian Ratu bertanya apa tujuan mereka datang ke sana. Lalu Shen Mei menunjukkan cacing air itu pada mereka. Para putri duyung pun kaget dan yakin kalau itu benar-benar berasal dari akar naga. Shen Mei mengatakan bahwa cacing itu membahayakan penduduk dan para nelayan yang ada di lautan timur. Lalu sang ratu mengatakan setiap dekade, naga harus disegel ulang. Untuk melakukan itu, dibutuhkan orang terpilih dari para putri duyung. Hanya yang sucilah yang bisa menahan dan menyegel lagi sang naga. Jadi mereka harus segera ke istana naga untuk mengambil mutiara naga secepat mungkin. Tapi sang ratu duyung curiga dengan bantuan Shen Mei. Kemudian Yanli meyakinkan ratu kalau ini semua demi kebaikan orang banyak. Ratu tetap tidak percaya pada manusia dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Pada malamnya Afu secara diam-diam pergi menemui putri duyung yang dia selamatkan tadi siang. Duyung itu bernama JJ. Dan tampaknya JJ mulai menyukai Afu karena dia telah menyelamatkannya. Lalu Afu menceritakan hubungan Si Yin dan Yanli di masa lalu. Sementara itu Si Yin ternyata menyusup ke kapal dan masuk ke kamar Yanli. Si Yin menanyakan apa yang telah terjadi di masa lalu mereka. Yanli mengatakan bahwa mereka berdua saling mencintai. Bahkan Cinderella memberikan mutiara duyungnya pada Yanli agar dia bisa tetap hidup. Yanli berniat untuk mengembalikan mutiara duyung itu kepada Si Yin. Lalu Si Yin mengatakan bahwa mutiara duyung itu hanya bisa diberikan melalui mulut atau ciuman. Namun keduanya harus saling mencintai. Yanli pun bersiap untuk mencium Si Yin. Namun secara tiba-tiba Shen Mei mengetuk pintu dan dengan cepat Si Yin disembunyikan di dalam selimut. Shen Mei kemudian masuk dan ia menggoda Yanli. Tapi Yanli tetap menolak dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah Shen Mei pergi, Si Yin pun keluar dan marah-marah karena cemburu. Dia mengira Yanli telah selingkuh. Keesokan harinya para putri duyung pergi ke istana naga. Lalu secara diam-diam, Yanli dan Afu pun mengikuti mereka. Di sana mereka melihat mutiara naga itu telah redup dan harus diperkuat kembali. Dan hanya putri duyung terpilih dan sucilah yang bisa melakukannya. Satu persatu dari mereka mencoba mengambil mutiara itu. Namun hanya Si Yin lah yang bisa mengangkat mutiara itu. Mereka semua kaget karena Si Yin lah yang terpilih, sementara Si Yin sendiri sudah tak memiliki kekuatan duyung lagi. Di sisi lain,
Ternyata pasukan Senmei punya niat jahat. Senmei menghabisi semua putri duyung yang tertinggal dan mengambil mutiara duyung dari mereka semua. Sementara di Istana Naga, para putri duyung diserang oleh naga hingga terluka parah. Yanli dan Afu pun tidak tega. Mereka melempar peledak ke arah cacing itu, namun tak membuahkan hasil. Jadi mau tidak mau mereka harus kabur dan pergi dari sana. Namun sang ratu tak punya pilihan lain, karena malam itu mereka harus menyegel sang naga dengan mutiara naga yang telah mereka ambil. Beberapa saat kemudian, Si Yin diam-diam pergi menemui Yanli. Si Yin pun langsung mencium Yanli, tapi anehnya mutiara duyung itu tidak berpindah. Tuh karena keduanya harus saling mencintai. Di sini Yanli sadar kalau Si Yin tidak mencintainya karena ingatannya telah hilang. Si Yin benar-benar bersedih karena ingin melindungi kaumnya. Dan Yanli pun hanya bisa terdiam mendengarkannya. Di sisi lain terlihat Senmei yang ada di kamarnya dengan wujud aslinya yang tampak tua. Dan ia menggunakan sihir untuk terlihat awet muda. Sementara itu putri duyung pun berkumpul untuk menyiapkan pengorbanan pada sang naga. Terlihat Si Yin berpakaian begitu cantik, lalu ia mengambil mutiara naga dan mereka menyatukan kekuatan. Hingga cahaya mutiara itu kini benar-benar terang. Lalu secara tiba-tiba pasukan Senmei datang dan menyerang mereka. Senmei pun merebut mutiara naga yang telah diperkuat oleh mutiara duyung yang telah ia curi sebelumnya. Ternyata inilah niat asli Senmei. Ia ingin memiliki mutiara naga untuk awet muda dan mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Di sini juga terungkap bahwa nama asli Senmei adalah Linglong. Dia adalah bagian dari kaum putri duyung 10 tahun yang lalu. Namun dia kabur karena jatuh cinta pada kaisar kerajaan. Linglong mengatakan kalau kaum putri duyung itu pembohong. Si Yin pun dibohongi karena ia yang suci dan dia akan dikorbankan. Ia akan menjaga naga laut, tempat sang naga itu selama 1 abad. Tapi Ratu Putri Duyung tidak mengatakan yang sejujurnya pada mereka. Linglong juga bercerita kalau dia dulu juga menjadi korban. Tapi dia kabur dan sekarang ingin memiliki kekuatan dari mutiara naga itu. Kemudian Linglong memakan mutiara itu dan sekarang kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Dengan cepat, Yanli membawa kabur sang ratu yang terluka dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian sang ratu meminta maaf karena tidak mengatakan yang sebenarnya dari awal. Si Yin juga menyadari kalau ingatannya hilang bukan karena mutiara duyungnya telah hilang. Tapi sang ratulah yang membuat Si Yin lupa ingatan. Sang ratu melakukan itu karena cinta membuat mereka terpuruk dan terluka. Ia tidak mau Si Yin terluka karena cintanya, karena ratu juga pernah mengalami hal itu. Sang ratu benar-benar merindukan pria yang dia cintai dulu. Dia mengira Yanli adalah mantan kekasihnya. Yanli sadar bahwa ratu dalam keadaan sekarat, lalu dia berpura-pura menjadi kekasihnya untuk membuat ratu senang untuk terakhir kalinya. Dan tidak lama kemudian, sang ratu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka semua bersedih, lalu menguburkan sang ratu di dalam lautan. Sekarang hanya tinggal merekalah yang tersisa. Di sini Si Yin pun mengerti kenapa ratu melakukan ini semua. Semua yang dilakukan ratu untuk menjaga kaum putri duyung. Kemudian terlihat kapal Linglong datang untuk menyerang mereka. Lalu mereka memilih Si Yin untuk menggantikan ratu dan memimpin mereka melawan balik pasukan Linglong. Sementara itu Canciang sudah tidak tahan lagi dengan tingkah Linglong. Dia pun berkhianat dan memutuskan untuk melawan Linglong. Melihat pasukannya yang sudah kalah semua, Linglong turun ke istana naga untuk memanggil sang naga. Yanli dan Si Yin tidak membiarkan hal itu dan mengejar Linglong.
Namun Linglong yang sudah punya kekuatan naga dengan mudahnya mengendalikan cacing-cacing itu. Si Yin dan Yan Li pun dihajar habis-habisan oleh Linglong hingga Yan Li pun terlempar ke dalam laut. Si Yin yang melihatnya pun mencoba menolong Yan Li, tapi dia malah kehabisan nafas. Sementara itu Linglong memanggil naga dan membangkitkannya. Tapi di luar dugaan, sang naga malah mengambil kembali kekuatan mutiara itu dan sekarang Linglong kehilangan semua kekuatannya. Wujud aslinya pun keluar yang membuatnya tak berdaya. Sementara cacing-cacing itu mulai naik dan mengelilingi pulau. Di saat Sin masih sekarat, ia mengingat kembali ingatannya yang dulu. Dia tersadar kalau sangat mencintai Yan Li dan menciumnya. Mutiara duyung itu seketika kembali ke Si Yin dan Yan Li juga bisa selamat. Kemudian Si Yin dengan kekuatannya bisa menyegel kembali sang naga dan menyedot kekuatan mutiara naga itu. Linglong benar-benar terkejut kenapa Si Yin bisa melakukan hal itu. Itu dikarenakan Si Yin lah yang terpilih dan ialah yang suci dan bisa menyegel sang naga. Kemudian Linglong pun tewas dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu mereka semua berkumpul dan sangat senang karena bisa mengalahkan sang naga. Lalu momen yang paling mengharukan adalah Si Yin sadar dialah yang terpilih dan harus menderita 1 abad sendirian untuk menyegel sang naga. Yan Li pun memohon untuk tidak melakukan itu karena dia benar-benar sangat mencintai Si Yin. Tapi keputusan Si Yin sudah bulat. Lalu Si Yin membuat Yan Li untuk lupa padanya agar ia tidak menderita. Kemudian mengembalikan Yan Li dan Afu ke dunia mereka yang sebenarnya. Beberapa tahun kemudian terlihat Yan Li dan Afu pergi ke laut seperti yang kita lihat di akhir film part 1. Yan Li yang sudah tua ternyata ditemui kembali oleh Si Yin. Lalu film pun selesai. Dan sekian video kali ini. Menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata Mimin ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.